Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Fitrianto, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf karyawan SMA Muhammadiyah Wonosobo. Pertama dan utama, marilah kita tidak henti-hentinya senantiasa memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya, sehingga sampai siang hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada uswah kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa menjaga dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kajian kiswah di bulan Oktober ini, kajian kiswah di bulan Oktober ini sedianya akan diisi oleh beliau Ustadz Nur Hadi Rianto, tetapi beliau tadi malam WA saya, mohon maaf karena beliau tidak bisa menghadiri mengisi kajian pada siang hari ini dikarenakan beliau sakit dan diopnam di PKU. Kalau tadi malam saya menanyakan sakit apa, kalau tidak salah DB, demam berdarah. Untuk itu kita doakan mudah-mudahan beliau Ustadz Nur Hadi segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau meminta kepada Ustadz Fitrianto untuk mengganti kajian pada siang hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada pengajian siang hari ini, tema yang akan disampaikan yaitu berkaitan dengan urgensi belajar pemulasaraan jenazah. Ini kita ambil, kenapa Bapak Ibu? Karena jangan sampai nanti kita belajarnya saat kita ketemu dengan permasalahan yang dihadapi baru belajar, jangan sampai. Apalagi mohon maaf, saya pernah melihat ada suatu keluarga, ayahnya meninggal, keluarganya bingung mau apa. Disebabkan salah satunya mungkin kurang pemahaman bagaimana seorang anak, seorang keluarga dalam menghadapi jenazah yang apalagi itu adalah anggota keluarganya. Untuk itu mari kita belajar bersama Ustadz Fitrianto. Ini adalah Ustadz yang tidak pernah salah. Ya, kalau ditanya Ustadz dari mana, dari bener, jadi tidak pernah salah. Ini kalau enggak salah tetangganya Bu Rizka, gitu. Dan tempat kerjanya ada di PKU Muhammadiyah Wonosobo. Dan mari kita dengarkan bersama kajian pada siang hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Ibu, mari kita buka pengajian kiswah pada siang hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, Bapak Ibu guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih waktunya Pak Ustadz Nur Syahid. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus salihah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaddu ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Amin amma ba'd. Yang kami hormati seluruh jajaran guru baik laki-laki maupun perempuan. Nek guru niku napa? Ustadz kali ustadzah gitu ya. Yang kami cintai, yang kami banggakan dan mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu jazakumullah khairan katsir atas kesempatannya untuk silaturahmi di SMA Muhammadiyah Wonosobo ini. Walaupun sesungguhnya seperti yang disampaikan oleh Ustadz Nur Syahid tadi, yang diundang mungkin di flyer adalah beliau Ustadz Nur Hadi Rianto, tetapi qadarullah sudah tiga hari ini nggak berangkat kerja, dan kemarin malam beliau masuk rawat inap di PKU Muhammadiyah Wonosobo. Dan kalau nggak salah di antara guru juga ada yang sedang kurang sehat. Kita doakan bersama mudah-mudahan yang sedang kurang sehat Allah tambahkan sabar ikhlasnya, mudah-mudahan sakitnya menjadi penggugur dosa-dosanya dan Allah berikan kebaikan-kebaikan dalam sakitnya. Allahumma rabbana adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tentu setelah kami bisa silaturahmi di sini, masya Allah, kalau guru-guru yang senior tentu saya tidak begitu asing gitu. Walaupun saya bukan alumni SMA Muhammadiyah gitu. Sebenarnya saya alumni SMA Muhammadiyah tapi dikepil dan itu dibahasa Arabkan gitu kan. Madrasah Aliyah Muhammadiyah niku gene dibahas di Jawa di Indonesia ke SMA Muhammadiyah gitu. Cuman saya alumni dikepil dan qadarullah dulu sempat menjadi jamesbon gitu ya. Penjaga masjid dan kebun di depan SMA tercinta kita gitu ya. Di Masjid Al-Arqam 2008 gitu sampai 2012 gitu. Jadi kalau yang anyar-anyar mungkin ada beberapa ustadz dan ustadzah yang saya kurang familiar, tetapi yang Pak Nur Syahid, Pak Bukhari, Pak Latif dan yang lain sebagainya insya Allah kami kenal. Dan bahkan banyak yang mengira saya ini alumni SMA atau SMK Muhammadiyah Wonosobo ini gitu. Karena sering saya makan di SMA ini, minum di sini, main di sini gitu. Jadi seperti pulang kampung gitu ya, balik ke sini. Masya Allah, silaturahmi yang luar biasa, terima kasih kesempatannya. Tetapi di awal kami sampaikan, Masya Allah, wallahi bukan kami menjadi orang yang terbaik, baik, lebih pintar, tidak gitu. Justru mungkin kalih Pak Nur Syahid, kalih Pak Lutfi, Pak Bukhari ini kisah dijajal gitu. Kon latihan muhadzarah nang pondok Ustadz Sukron itu, latihan pidato gitu. Jadi wong latihan kalau nanti banyak kekeliruan nggih mohon dimaafkan, banyak kesalahan mohon diluruskan sehingga mudah-mudahan apa yang sedikit ini nanti membawa kemanfaatan, membawa ilmu yang bermanfaat. Dan kita sebagai kaum muslimin, ilmu tidak boleh hanya berhenti pada ilmu gitu. Tetapi ilmu harus berakhir menjadi sebuah karya amal soleh. Saya kemarin belum lama mendapatkan sebuah flyer status gitu, yang itu disampaikan oleh Ketua PWM Jawa Timur. Beliau mengatakan Muhammadiyah itu kalau ngaji tapi bukan ngaji lalu titik gitu. Tetapi kalau ngaji harusnya adalah koma. Setelah ngaji dapat ilmunya adalah koma, kemudian dia mengamalkan apa yang dia pelajari itu. Dan itu adalah bagian dari bagaimana kita bisa memanfaatkan ilmu, dan ilmu itu akan bermanfaat ketika ilmu itu diamalkan. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Manusia mulia yang menjadi tauladan bagi kita. Beliaulah yang telah menata kehidupan dengan penuh keberkahan, penuh rahmat. Maka apabila kita hidup kita pingin berkah, pingin penuh rahmat, contohlah bagaimana kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan pertolongannya, syafaatnya nanti di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali tentu kita sampaikan salam kemuliaan dari Rasul kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadisnya, innallaha wal malaikatu yusholluna ala nabi. Niku nek khotbah Jumat nggih. Kita saking apalipun. Jadi Rasulullah menyampaikan innallaha wal malaikatu yusollu wa ahlus samawati wal ardh hatta namlatu fi juhriha hatta hud yusalluna alal muallimin nasal khair. Masya Allah, ini salam kemuliaan kehormatan bagi para bapak ibu. Rasulullah menyampaikan sesungguhnya Allah itu bersama para malaikat, bersama para penduduk langit dan bumi, hatta namlatu fi juhriha, hingga semut di dalam lubang, hatta hud. Hud itu kalau ditarik di tafsirnya atau di kamusnya, hud itu adalah ikan paus gitu. Tetapi ada yang menerjemahkan itu adalah hewan-hewan yang ada di dalam lautan. Yusollu, bersolawat, mendoakan kebaikan ala muallimin nasal khair, kepada setiap orang pengajar kebaikan. Ada orang yang semulia itu, yaitu dia didoakan oleh Allah, bukan didoakan oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah, didoakan oleh malaikat, hewan-hewan, bahkan hewan yang di dalam laut pun mendoakan. Bahkan orang-orang itu lagi tidur, didoakan. Ada orang yang semulia itu, dan orang mulia itu adalah bapak ibu semuanya. Masya Allah, tentu adalah dengan lambaran keikhlasan karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena P3K atau apa? Kok P3K? Apa Pak? P3K atau yang lainnya gitu. Mudah-mudahan tidak. Insya Allah keceplosan yang punten. Makin nek ajeng diupload diedit rian sedikit gitu ya. Jadi disensor sedikit gitu ya. Karena untuk atau yang lain. Tetapi Al Ustadz Haris Soeharto pernah menyampaikan gitu ya. Yang namanya ikhlas itu bukan berarti tidak digaji gitu ya. Tetapi ada kriteria tersendiri. Masya Allah, ada orang-orang yang pekerjaannya semulia itu, didoakan oleh para malaikat. Maka ulama menerjemahkan bapak ibu, yang namanya solawat itu, kalau itu ketika Allah menyampaikan Allah itu bersolawat, bukan berarti Allah berdoa gitu. Tetapi ketika Allah bersolawat itu artinya Allah mencurahkan rahmatnya. Nggak mungkin Allah berdoa, Allah itu tempatnya berdoa gitu. Bahkan Allah itu merasa murka ketika hambanya tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bedanya kholik dengan makhluk. Kalau makhluk kita manusia, kebanyakan kita kalau banyak diminta itu adalah bosen, bebeh gitu. Tetapi Allah justru ketika tidak dimintai, tidak didoa, tempat berdoa, maka Allah itu akan murka. Kenapa? Karena salah satu penyebabnya kemudian bisa menyebabkan makhluk hamba itu ketika nggak pernah berdoa akan menimbulkan rasa sombong. Coba nggak pernah berdoa tetapi bisa usahanya sukses, usahanya ini lancar, dia akan sombong. Ngonyong nggak pernah berdoa saja wis sukses gitu. Apalagi orang nggak usah berdoa-doaan sekalian gitu. Maka Allah itu akan murka. Allah akan murka ketika kita hamba ini tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita sebagai manusia akan merasa bosen gitu ketika dijalui gitu. Dijalui anake, jalui lainnya, apalagi sing dijaluk bojone gitu kan tambah murka gitu. Masya Allah itu. Nesu malah gitu ya. Dan itu gak boleh gitu ya. Masya Allah, mudah-mudahan doa-doa kebaikan itu selalu menyelimuti kita. Kita sebagai para pengajar, terlebih para pengajar agama, walaupun bukan pengajar agama juga bagian dari orang yang mengajarkan kebaikan, dan insya Allah akan tetap mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Selanjutnya bapak-bapak jamaah semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak ibu guru, bahwa
flyer yang telah disampaikan itu adalah tentang urgensi dari pemulasaran jenazah gitu. Walaupun mungkin itu nanti hanya di covernya saja, apa yang saya sampaikan mungkin hanya sedikit saja berkaitan dengan itu. Apalagi asar sekarang itu sudah gasi ya Pak Nur ya. Asar sekarang mungkin jam 2:30 itu sudah masuk waktu asar ya. Jadi tidak sampai sedalam itu, insya Allah kita ya secukupnya saja. Nanti kita mendekati selesai di-cut, mboten apa Pak Nur. Sekarang di-cut juga nggak apa-apa, itu selesaikan saja gitu. Di-cut nggak apa-apa gitu, karena waktunya juga terbatas kita. Bapak Ibu, kita ketahui bahwa mengurusi jenazah itu adalah bagian dari fardu, walaupun itu fardu apa? Kifayah. Tapi janganlah sampai kita ngendelke karena itu fardu kifayah, kemudian kita seperti mirip yang pernah mungkin kita cerita dengar tentang seorang raja yang menyuruh rakyatnya untuk mengumpulkan madu, gitu ya. Semua rakyat disuruhkan mengumpulkan madu di tempat yang telah disediakan di malam hari. Kemudian rakyat itu ada yang berpikir, nek gur madu sesendok, payone nek nyonggone banyu orang ngaruh, gitu ya. Payone orang ngaruh jan nek nyonggo banyu paling sesendok. Apa nih bengi-bengi delok nang gentong gitu. Oh, orang ngaruh gitu. Ternyata semua orang itu berpikir sama seperti itu. Akhirnya yang terjadi adalah di gentong itu setelah dicek oleh pemimpinnya, oleh rajanya, semuanya adalah air. Enggak, karena pikirannya podo kabeh. Mas Sukron, ya nyong nggawa banyu wae gitu. Pak Nur Syahid, wah podo wae. Nek bensin saniki larang, Pak. Itu ini mboten enggak bawa bensin gitu. Bawa yang lainnya juga membawa semua karena pikirannya sama. Akhirnya dalam gentong itu yang terkumpul adalah air semua, bukan madu gitu. Nah, ibu-ibu, Bu Guru suka madu enggak di sini? Suka. Suka sekali. Nek di madu? Oh, gitu. Suka di madu atau diracun? Diracun gitu. Dengarkan dengan baik-baik bapak-bapak, ibu-ibu itu suka diracun, enggak suka di madu gitu ya. Enggak suka itu ya. Masya Allah itu. Tetapi enggak apa-apa itu. Kita di lingkungan Muhammadiyah insya Allah tidak begitu asing dengan yang seperti itu gitu. Karena pendiri kita Bapak Kiai Hamad Dahlan itu juga nikahnya juga tidak satu. Walah langsung ya. Nyak metus ke Muhammadiyah Pak ya gitu kan. Selingan saja. Kiai Hamad Dahlan itu nikah tidak hanya sekali. Tetapi perhatikan dengan baik bapak-bapak terutama gitu. Perhatikan dengan baik-baik bagaimana Kiai Haji Dahlan itu menikah lebih dari satu, dan itu dalam satu waktu, bukan berarti meninggal nikah lagi enggak. Tapi perhatikan dengan sebaik-baik. Kiai Haji Dahlan itu pernah menikah, salah satunya adalah dengan salah satu penghulu atau bupati di Cirebon, anaknya maksudnya, anak perempuannya. Ini pernah dinikahkan, beliau pernah dinikahkan dengan seorang perempuan anak semacam bupati atau adipati atau penghulu di Cirebon. Dan perhatikan, si penghulu ini dia menikahkan dengan Ahmad Dahlan tidak pingin anaknya dinafkahi, lahirnya dicukupi hartanya, tidak, tetapi karena pingin mendapatkan keturunan dari Kiai Ahmad Dahlan. Bayangkan, karena itu sosok sesuatu yang istimewa bagi penghulu itu karena keilmuannya. Nah, kira-kira ke ono-ono sing tak jogro karo Mas Sukron ki ora ana kaya ngene gitu ya. Masya Allah gitu. Dan terakhir, ini juga menarik. Ini ada seorang ahli psikologi dari Irak, Kiai Habib Thorik, siapa saya lupa namanya. Dia orang psikologi, tapi dia dekat dengan ilmu Islam. Ketika dia memahami tentang poligami, mau membahas tentang kematian, mengatakan poligami, dia mempelajari kenapa Rasulullah itu menikah lebih dari satu. Akhirnya bahkan dia pernah 11 kali Rasulullah. Sebuah kesimpulan yang sangat menarik dari seorang ulama dari Irak itu, dia mengatakan kenapa Rasulullah itu menikah sampai 4 bahkan 11 kali. 11. Ada yang mengatakan 11 dari 9 gitu ya. Silahkan nanti dicari teksnya. Nanti kita kalau yang nggak setuju nanti kita bisa sharing gitu ya. Catatannya adalah dia menarik karena kebaikan-kebaikan Rasulullah
tidak cukup diceritakan oleh satu istri. Lah kalau saya masuk Quran ini ceritakan bojo siji kurang-kurang gitu ya. Kebaikannya gitu. Apalagi mau nambah gitu kan. Maka kita harus harus eling gitu. Dan insya Allah masuk Quran tidak karena di sampingnya ada kakaknya wedi gitu. Anak neko-neko rawani gitu kayak itu jewer gitu. Masya Allah itu. Kembali ke ini bahwa begitulah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan-teladan, bahkan bukan hanya kehidupan di dalam akidah ibadah, tetapi dalam rumah tangganya. Kembali kepada cerita madu tadi ya, karena berawal dari madu itu. Begitulah ketika seseorang berpikirnya ngendelke orang lain. Oh, nek nyong cuman saya saja yang bawa madu, nanti tidak, insya Allah tidak ketahuan. Tapi semua orang ternyata pemikirannya sama. Semua akhirnya yang terkumpul bukan madu tetapi hanya air. Berkaitan dengan pemulasaraan jenazah, jangan sampai kita seperti itu. Ya, gitu. Nek ada orang yang sudah mengurusi kan kita nggak kena dosa. Coba kalau semua pemikirannya seperti itu, akhirnya nggak ada orang yang tahu, orang yang paham tentang pemulasaraan jenazah, kena dosa kita. Satu kampung paling tidak, satu kampung masuk Quran, kemudian di kampung Pelandi bagian sana itu del-delan juga semuanya gitu. Ukuran kampung itu saya juga kurang paham gitu. Tetapi paling tidak satu musola itu harus ada yang paham pula. Karena di dalam hadis yang lain, masjid atau musola dalam satu kampung kok nggak ada yang mengumandangkan azan, itu bisa satu kampung itu berdosa. Maka ukuran kampung musola itu menjadi ukuran yang pas menurut kita. Maka Bapak Ibu, belajar mengurusi jenazah betul itu fardu kifayah. Tetapi para orang tua itu akan sangat senang dan berharap bahwa nanti ketika meninggal dunia yang mengurusi itu adalah anak dan cucunya. Bukan tetangga, apalagi ngurus tumpeng, kok tumpeng apa Pak? Kayak ngurusi belanja dhisik itu. Sehingga tidak kober ngurusi jenazah keluarganya. Apa isi toples? Kadang-kadang banyak yang terjadi adalah dia sibuk dengan urusan dapur, tetapi jenazahnya itu justru belum terurusi. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan jenazah itu kalau belum disuceni, belum terbungkus dengan kafan dengan baik, kemudian sudah diumumkan, itu nggak boleh. Karena itu akan lebih memudahkan sesungguhnya. Kadang jenazah magi sibuk kerno kadung wong teko wis banyak orang genah-genah, dan itu akan menjadi malah tambah mboten genah-genah. Sebagian ada yang mengatakan, bahkan ulama yang lebih keras kan ngumumke yang meninggal di lewat speaker musola masjid itu nggak boleh gitu. Di tempat kita insya Allah itu masih diperbolehkan gitu ya. Tapi sebagian ulama dia mengatakan nggak boleh gitu. Mengumumke innalillahi di speaker itu nggak boleh. Karena sebagian yang mengatakan berpendapat bahwa mengumumkan di masjid itu adalah untuk yang baik-baik gitu katanya. Walaupun sebenarnya untuk kayak wong ninggal untuk supaya orang datang takziah juga baik-baik pula gitu. Tetapi kembali ke situ, bahwa kita punya kewajiban berbakti kepada orang tua kita, dan salah satu bentuknya adalah ketika kedua orang tua kita meninggal adalah kita yang memulosoro gitu. Walaupun kata pulosoro niku nek teng Jawa kadang rada-rada aneh gitu kan. Pulasara, karena nek mulosoro ada yang menerjemahkan itu disiksa gitu ya. Di pulosoro itu disiksa, mosok jenazah disiksa gitu ya. Pemulasaraan jenazah, diruti jenazah itu menjadi bagian. Saya beberapa kali menemui di kampung, ibunya meninggal, kemudian dia agak datang dari jauh, di sana sudah ketelatan sholat mau nyolatkan jenazah, artinya rombongan sudah selesai. Kalau tangleti, Mbak, jenazah nyolati? Nggih, kula dereng. Saged mboten? Kula mboten saged. Nauzubillah. Dia nggak bisa untuk mensolatkan. Sehingga ada beberapa relawan yang kemudian ikut kembali mensolatkan jenazah kembali untuk menjadikan imam. Apakah boleh jenazah itu berulang-ulang? Boleh. Sholat jenazah itu 1, 2, 3 kali boleh. Tidak hanya satu sekali. Karena inti dari sholat jenazah itu adalah mendoakan. Maka sholat jenazah itu, kalau tanglet, ibu-ibu, sholat jenazah itu ada berapa rakaat? Enggak ada rakaat. Yang jawab 4 siapa tadi? Takbirnya.
Kula wangsuli. Saya nggak tanya takbir sih nembe nggih, ngapunten gitu ya. Sholat jenazah itu ada berapa rakaat? Nggak ada rakaatnya, karena nggak ada rukuknya sholat jenazah. Kecuali itu yang dilakukan oleh Abu Nawas katanya ini, walaupun cerita lelucon itu. Abu Nawas itu mensolati jenazah itu dia dengan rukuk dan sujud gitu. Sehingga ketika selesai ditanya itu, wahai Abu Nawas, kenapa engkau sholat jenazah kok sampai rukuk dan sujud? Ajaran mana yang engkau pakai gitu. Jadi dia keseliru salah, tapi ngeles itu. Abu Nawas mengatakan karena dosa jenazah itu terlalu banyak, kalau nggak pakai rukuk dan sujud nggak diampuni dosanya itu katanya. Tetapi itu jawaban ngarang gitu. Padahal kecelik, padahal dia nggak bisa. Itu keseliru itu. Dia memberikan alasan yang luar biasa gitu. Tapi kita jangan sampai ikut seperti itu gitu. Apalagi kita guru SMA Muhammadiyah gitu. Guru pengajar lagi gitu. Di teng kampungnya pun Pak jenengan guru SMA Muhammadiyah nggih, nggih. Monggo mimpin sholat jenazah. Mboten lah gitu. Mboten lah dorongan gitu ya. Waku gitu. Sini gitu. Maka kita harus dan saya insya Allah tidak bermaksud untuk menyinggung Bapak Ibu, saya hanya ngepas-pas kemauan itu ya. Kalau pas ya mancen kebenaran gitu ya. Jangan sampailah kita ngajar di SMA Muhammadiyah dan ini menjadi kritik kita di masyarakat pula, terutama di kampung pulau Bapak Ibu. Terutama untuk warga sekitar orang meninggal. Biasanya pun kalau itu bukan ustadz, itu bukan orang yang agak terkemuka, ketika orang takziah datang ke tempat takziah itu hanya keliling salaman, kemudian nyemplung di kotak, kemudian pulang. Coba mana takziahnya di mana? Nah itu ada takziah teko itu, geger gitu. Lalu mana takziahnya di mana? Di mana kita mendoakannya? Di mana kita mendoakan keluarga jenazah, di mana kita mendoakan jenazah. Kalau kita hanya takziah, datang ketemu para takziin, kemudian salaman, ketemu kabeh, masukkan kotak, ngobrol pun biasanya bukan urusan terkait dengan jenazah, setelah itu pulang. Apalagi kita nggak tahu tata cara sholat jenazah, di mana kita kesempatan untuk mendoakan jenazah dan keluarga jenazah. Jarang saya ketemui di masyarakat gitu, apalagi cuman sekitar lingkup desa untuk ketemu keluarga nih. Nek tamu adoh biasanya iya malah, karena resmi ketemu keluarga ikut berdoa. Tapi nek cuman tetangga teparuh bisa nih jarang ketemu juga. Pak kulon derek bilo sungkoh jarang. Akhirnya gue muter salaman nyemplungi amplop. Di mana takziahnya? Di mana bilo sungkowonya? Di mana doanya? Guru-guru Muhammadiyah saya yakin tidak jauh seperti itu, gitu ya. Insya Allah mboten gitu ya. Mereka ya ketika ada jenazah ikut mensolatkan insya Allah di situ. Paling tidak apakah kita ketika sholat jenazah harus tahu bacaannya lengkap? Tidak. Harusnya baiknya seperti itu. Kalau tidak tahu ketika kita ikut, bacalah yang bisa. Salah satu ustadz menyampaikan, ketika kita lupa atau kesulitan ketika sholat jenazah, maka ketika doanya lupa, perbanyaklah Allahumma firlahu, Allahumma firlahu. Itu saja. Allah ya Allah ampunilah dia, idah itu saja. Allahumma firlahu, Allahumma firlahu. Umpamanya kok bundet gitu. Setelah arah rampung depannya ke takbir lagi imamnya, sudah bacalah Allahumma firlahu. Sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi untuk kita, artinya kita termasuk orang yang siap. Termasuk orang-orang yang siap ketika keluarga-keluarga kita. Jangan sampai seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Nur Syahid. Kita mau belajar justru ketika kita sudah menghadapi kasusnya. Keluarga sudah meninggal karena Pak Mudin nggak ada, tahu Pak Mudin nggih, atau Pak Kaum nggak ada, kemudian kepeksa dia baru belajar di situ. Buka YouTube, masya Allah, sambil buka YouTube. Jangan sampai. Maka perlu kita belajar bersama-sama agar kita paham itu. Yang pertama, paling tidak kita ingin mengamalkan ilmu, yang kedua kita ingin berbakti, yang ketiga jangan sampai justru jenazah keluarga kita ditangani oleh orang lain yang itu kadang-kadang belum tentu sesuai dengan syariat yang benar. Pas kita pasrahke, nah pasrahke kalau wong sing tepat, justru dipasrahke ning karo wong sing ora tepat itu malah bahaya. Qadarullah saya juga enggak menyiapkan beberapa slide itu. Kalau kita lihat masih beberapa contoh orang-orang pemulasaran jenazah yang kadang-kadang itu masih
apa namanya, belum begitu sesuai dengan sunnah, atau paling tidak yang kalau kita lingkungan Muhammadiyah sesuai dengan apa yang diputuskan dari Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Di Majelis Pendidikan Kader MPK Pusat itu pernah mencetak buku panduan penulisan jenazah, bukunya tipis, kecil. Kalau HVS 1/4 HVS itu ada. Itu praktis sekali untuk panduan itu. Agar apa? Kita lebih paham. Bapak-bapak, ibu-ibu, ustadz dan ustadzah yang kami hormati, perlu kita pahami bersama. Sesungguhnya bahwa ketika orang mau meninggal itu adalah ada beberapa hal yang harus kita pelajari bersama. Di antaranya adalah adab-adab ketika orang itu yang meninggalnya itu memberikan kabar. Memberikan kabar, ada orang yang meninggalkan kabar, ada ancan. Di antara tanda orang itu malaikat itu mau datang, nuwun sewu, adalah sesungguhnya adalah datangnya uban dan kulit yang mengkeriput. Itu ada hadisnya itu. Jadi saya mendengar cerita ini dulu. Malaikat itu akan mencabut nyawanya, saya lupa, Nabi Ibrahim atau Nabi Daud. Dia datang, dia protes, Nabi protes ya. Kenapa engkau malaikat Israel datang tanpa memberikan kabar dahulu? Kemudian malaikat itu menjawab mengatakan, sesungguhnya saya datang itu adalah telah memberikan kabar. Kapan mengabarinya? Kabarku adalah ketika rambut-rambut sudah mulai beruban dan kulit-kulit mulai berkeriput. Itulah datangnya saya mengabarinya. Tetapi bukan berarti yang belum beruban, belum keriput orang gelem mati gitu ya. Tetap buka gelem gitu. Anjuk arah wah nyok enom itu enggak bisa seperti itu. Nah, perlu kita ketahui ketika orang yang naza, orang yang sudah sakaratul maut, itu kan yang tidak secara dadakan akan meninggal, maka ada beberapa adab yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah kita kalau bisa memungkinkan orang yang mau meninggal itu posisi tidurnya adalah membujur ke utara dan menghadap ke kiblat kalau memungkinkan. Tapi itu tidak wajib. Membujur ke utara menghadapnya ke kiblat. Kakinya di utara. Kakak apa? Selatan. Seperti di kuburan itu. Seperti di kuburan. Tetapi kalau itu memungkinkan, kalau nggak memungkinkan karena kondisi ruangan dan lain sebagainya, itu nggak wajib. Yang kedua, kalau kemudian itu sudah nazak, maka talkinlah calon jenazah ini. Ada yang pernah mentalkin Bapak Ibu? Pernah? Pernah. Nah ditalkin dereng nggih? Apa yang pernah ditalkin gitu? Mbokan ditalkin hidup lagi gak jadi gitu kan gitu. Mentalkin. Ini adalah bagian dari kita, perjuangan kita di akhirnya, walaupun tidak semua orang yang tidak tertalkin itu pasti su'ul khotimah, tidak tentu itu. Tetapi itu bagian dari usaha kita agar meninggalnya jenazah itu husnul khotimah adalah kita talkin. Karena itu adalah janji dari Rasulullah SAW melalui di hadisnya, dia mengatakan mangkana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, surga. Maka ketika jenazah itu sudah nazak Bapak Ibu, bahkan yang baca Al-Quran pun agak dijauhkan. Bukan berarti nggak boleh baca Quran. Kenapa? Karena tidak semua di lafal Al-Quran itu maknanya baik. Bahkan kita disampaikan bahwa yang diucapkan terakhir adalah la ilaha illallah. Coba yang dibaca itu malah tabat yada Abi Lahab, Abu Lahab yang dibaca itu. Bahaya itu. Maka kalau untuk mengisi ruangan itu ada bacaan kan nggak apa-apa, tetapi agak dijauhkan dari telinga calon jenazah ini agar apa yang didengarkan calon jenazah adalah tetap la ilaha illallah. Jangan disalahartikan, walah kayak Muhammadiyah kayak orang kena Yasin kayak nek pas arek ninggal. Jangan gitu. Tetapi agak dijauhkan karena tidak semua lafal yang di Al-Qur'an itu maknanya baik gitu. Cukup malah dibaca syaitonir rajim, malah yang didengar itu malah calon jenazah, repot nanti. Maka ada talqin. Talqin itu diperdengarkan di telinga sebelah kanannya, kalau diusahakan di telinga sebelah kanan calon jenazah. Tetapi kalau kita tahu telinga jenazah itu, calon jenazah ini nuwun sewu sudah parungon, ya jangan di telinga kanan, itu mau ora krungu tetap itu. Mboten pireng, bisa di sebelah kiri.
Siapa yang berhak mentalkin? Yang berhak mentalkin adalah satu keluarga. Kalau di rumah sakit itu ahli medis. Yang ketiga adalah semua kaum muslimin yang Islam. Kenapa itu keluarga? Diutamakan kembali keluarga adalah yang sering terdengar suaranya oleh calon jenazah. Agar tidak kesuwen mikir. Coba nek Pak Nur Syahid niki ditalkin niku kalih Bu sinten gitu ya. Sing terngiang-ngiang iku pikirnya iki kok suarane merdu temen sapa ya? Mikir kesuwen gitu ya. Sapa iki gitu. Sapa itu. Tapi yang nalkin itu adalah anaknya, istrinya, istri yang berapa Pak? Istri yang pertama gitu ya. Ditalkin. Maka akan langsung nyangkut, oh itu istri saya. Maka Pak yang calon jenazah tidak kelamaan memikir gitu. Maka langsung akan nyantel, dia akan mengatakan, oh iya. Tetapi Bapak Ibu, orang nalkin juga tidak boleh dikesusu-susu. Pak Nur Syahid itu bukan Nur Syahid, Pak si A itu mau meninggal ini. Kemudian ditalkin, la ilaha illallah, Pak Muni, la ilaha illallah, Muni, la ilaha Muni, enggak boleh seperti itu. Wong kita aja yang tidak terbiasa mengucapkan sesuatu. Bahkan ini la ilaha illallah itu sesuatu kalau tidak terbiasa juga akan kesulitan, apalagi di waktu yang jiwanya itu lagi lemah di situ, fisiknya lemah, maka kesulitan di situ. Maka dibimbing dengan pelan. Umpamane niku Pak si A, Pak kula bimbing talkin nggih. Namanya bimbing itu kan bukan nyuruh gitu. Ini yang perlu diperhatikan. Orang nalkin itu membimbing bukan nyuruh. Membimbing ini pelan-pelan. Pak, kalau talkin nggih, mau la ilaha illallah nggih. Nek jawab, yo ngono malah sehat itu ya. Nek menang wae itu ya itu tanda memang orang nazak itu. Ketika ditalkin, maka bimbing dengan pelan gitu. La ilaha illallah. Pak, ditirakke nggih monggo. Diberi kesempatan untuk mencerna, untuk mengikutinya. Jangan malah disusu-susu. Cepat la ilallah, cepat itu. Cepat itu. Enggak boleh, pelan-pelan. Nah, kalimatnya tetap hanya la ilaha illallah. Kami di rumah sakit di PKU ini kan rumah sakit salah satunya adalah implementasi mutu wajib syariahnya adalah semua pasien itu yang meninggal tertalkin dengan la ilaha illallah. Tetapi ketika kita sudah edukasi, kadang-kadang ya tetap angel lah ketahuan Allah saja gitu. Maksudnya Allah bukan Allah saja ya enggak ada gitu. Dia hanya Allah. Padahal perintahnya adalah tetap dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak bisa diganti dengan kalimat lain. Ini menurut pendapat kami dan di Muhammadiyah karena talqin itu bagian dari ibadah yang sesuai harus dengan dalil gitu. Dalilnya talqin ya adalah dengan kalimat la ilaha illallah. Bukan Allah saja gitu. Walaupun demikian, tetapi nanti ketika kita jumpai di masyarakat, di lingkungan keluarga, kalau memang sudah diedukasi nggak mau ya jajuk gelut gitu ya. Malah gelut mergo bacaan itu kan malah jadi geger. Leburing ke Polres gitu kan, gelut mergo apa? Nalkin, itu kan malah aneh gitu ya. Malah repot ya. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Tetapi kita yang tahu, sudah tahu, bimbing kalimat itu dengan kalimat la ilaha illallah. Di telinga sebelah kanan, kemudian disuruh mencernanya untuk mengikutinya. Kapan talqin itu diberhentikan? Kapan Bapak Ibu? Kapan talqin itu diberhentikan? Satu, sudah dinyatakan meninggal dunia. Yang kedua, sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ketika sudah meninggal ke dunia ya sudah. Nah ini menjadi salah satu nuwun sewu. Kenapa talqin di kuburan itu sebaiknya tidak dianjurkan? Ketika sebelum di kuburan saja, ketika sudah meninggal diberhentikan talqin. Apalagi ketika sudah di dalam kubur. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan itu menjadi bagian yang diperbolehkan ya itu khilafiyah gitu. Tetapi kami secara logika ya seperti itu aja gitu. Diberhentikan orang mentalkin itu adalah satu ketika sudah dinyatakan meninggal ke dunia, yang kedua adalah ketika sudah mengucapkan la ilallah diberhentikan. Ketika umpamanya Pak NS, inisial Mawar NS gitu ya. Sudah kita talkin kemudian apa ganti Mawar Pak inisialnya Mawar gitu. Itu sudah ditalkin la ilaha illallah, kemudian yang ditalkin itu sudah menjawab
la ilaha illallah. Diselesaikan. Nggak usah diulangi. Sudah, itu kan sudah mengikutinya. Dan itu sudah mudah-mudahan harapan ucapan terakhirnya. Maka hilangkan suara-suara yang lain. Tetapi ketika nanti kemudian si calon jenazah ini kok berucap kata lain, umpamanya nyuwun mimi gitu ya, ya ditalkin lagi. Nggak usah di apa, alah muni maning dibingkem cangkeme, ini nggak boleh. Alah malah muni maning gitu ya. Kene saya kok itu. Malah muni maning. Wedang barang wis suwe ngombe gitu ya. Enggak boleh. Ya enggak apa-apa, ya sudah dikasih minum kemudian kita talkin lagi malah diom nyanyi. Setelah itu semuni loh. Begitulah ketika kita mentalkin. Dan Bapak Ibu, ini menjadi tazkirah, pengingat bagi saya pribadi. Saya mentalkin di rumah sakit mungkin lebih kalau 10 orang, 20 orang. Tetapi menjadi pengingat bagi saya pribadi. Saya belum pernah semata-mata mentalkin orang lalu kemudian dia mengucapkan dengan la ilaha illallah menjawabnya. Masya Allah itu. Ternyata tidak semudah itu yang kita bayangkan. Bahkan ada riset dari salah satu binroh di Rumah Sakit Cempaka Putih Jakarta. Dari mungkin sekitar 1000-an sampel yang dia talkin, ternyata hanya nggak ada lebih 10% nggak ada. Maka afdhal dzikri ini dari utama-utama zikir mana tahlilan. Afdhal dzikri la ilaha illallah. La ilaha illallah ini seringlah kita ucapkan ketika sehat. Ketika sehat ini perbanyak sering-seringlah. Walaupun secara penelitian pula Bapak-bapak, Ibu dan Ustazah, kalimat la ilaha illallah itu sesungguhnya secara fisik itu paling mudah diucapkan. Karena itu hanya butuh gerakan lidah saja. Bahkan kalau kita ndoplong mawon la ilaha illallah bisa. Tidak butuh gerakan ini bibir. Tetapi kalau itu tidak sering diucapkan ketika sehat, maka itu akan menjadi yang berat ketika itu dia akan meninggal dunia. Maka dari itu Bapak Ibu, sebagai terakhir, karena sudah mendekati hampir selesai, hampir asar, ulama menyampaikan bahwa seperti apa meninggal seseorang, lihatlah bagaimana kehidupannya. Saya diceritani oleh Ustadz Musbihun Munawar, kita insya Allah kenal. Ustadz Musbihun Munawar, dia menyampaikan dulu pernah belajar ilmu ketarjihan, dan salah satu yang mengajarnya itu adalah Ustadz Ismail. Itu orang tempat saya, orang bener. Beliau bapaknya Pak Ika Sulistia, Pak mantan Pak Lurah itu. Dia pernah mengajarkan katanya, salah satu kenapa tentang tauhid, tentang la ilaha illallah itu, karena itu akan berdampak kepada kebiasaan ketika hidupnya untuk pas meninggalnya. Dia menceritakan, dia ketika suruh mentalkin orang, tetapi dia suruh la ilaha kesulitan, dan dia hanyalah mengucapkan ceki, lagi apa itu? Ceki, seperti itu. Ketika menjelang meninggalnya, Masya Allah itu. Kita jangan, mudah-mudahan tidak seperti itu. Menjelang kehidupan akhirnya, itu mudah-mudahan yang teringat adalah hal-hal yang baik. Belum lamalah kita menyaksikan Allah yarham Ustadz siapa belakang Muhammad Zaid gitu, Mbah Zaid itu. Ketika di gerah sepuhnya, dia selalu kepingin datang ke Al-Arqam. Datang hanya kadang-kadang cuma naik mimbar kayak semacam khutbah, nanti sama anaknya diantar lagi pulang. Karena dia mengingat memorinya ketika masa-masa sehatnya. Lah nek sing kebiasaan nang CRA ora medeni gitu ya. Datang junjung diterono kae alun-alun beloke kan ngeri gitu, Pak. Kebongkar masa si sehatnya itu ngeri sekali gitu. Jangan itu. Yang kayak Mbah Zaid itulah. Dia hanya kadang-kadang tiba-tiba jung esok sholat Id nang alun-alun, ya diantar sama anak-anaknya. Karena perasaannya khutbah di alun-alun, di Al-Arqam, ngisi ahad pagi duduk, hanya ada jamaahnya anak-anaknya, kemudian dia pulang. Karena begitulah mati kita adalah bagaimana kita hidup kita. Masya Allah. Ini menjadi pengingat bagi kita, bagi saya pribadi, dan saya mengalami sendiri artinya jenazah-jenazah yang kita talkin
saya belum pernah menjumpai secara zahir kemudian jenazah itu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Walaupun di batin kita nggak tahu gitu. Masya Allah. Yang terakhir adalah setelah jenazah itu dinyatakan meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan? Kemudian adalah kita memejamkan mata jenazah. Di memejamkan mata jenazah adalah dengan tangan kanan dari sebelah kanannya. Kalau ini kepala taruhlah di sini, kepala kakinya sana, maka memejamkan jenazah adalah dengan gini, ditarik ke bawah dari sana gini. Ampun ngeten nggih, banjungane gini nih, ngeten ampun itu. Ini dari tani di atas ini. Dan perlu diperhatikan, ketika sudah memejamkan jenazah gini, ini jangan ditarik ke atas, buka lagi. Serius ini bukan cuma deni bukan gitu. Tetapi ini ke bawah, terus kalau ketarik ke sini nanti buka lagi, kalau diulang-ulang terus nanti akan kesulitan. Maka ini di sini sambil berdoa. Nah, ini juga penting. Bapak Ibu, ada yang pernah memejamkan mata jenazah? Belum. Belum, mungkin ada yang pernah gitu ya. Kalau sambil menutupkan jenazah, mata jenazah, maka berdoa. Allahumma ghfir fulan wa rafa' darajatan fil mahdiyin dan seterusnya, itu agak panjang. Kalau memang tidak bisa, sepertilah kita sholat jenazah. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan seterusnya. Ini ditutup. Orang juga asal wis gitu. Dicolok sudah jangan gitu. Berdoa kita gitu. Doakan jenazah itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian baru nanti setelah itu adalah persiapan untuk memandikan jenazah. Tapi karena waktunya sudah terbatas, sudah jam setengah kurang 3 menit. Terakhir, yang tadi kita baca adalah surat Jum'ah dari ayat ke-8 kalau nggak salah. Qul innal mauta. Bahwa di situ Allah menyebutkan, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, tetapi sesungguhnya dia akan tetap pasti akan menemuinya. Masya Allah. Sebagai paling terakhir, belum lama kita dengar berita kecelakaan di Kertek, yang 7 orang meninggal, yang 6 itu berbarengan, kemudian yang 1 itu di sore harinya, yang 6 Qadarullah bersama kami, saya memusarakannya gitu. Yang menjadi menarik dan itu menjadi suatu keberatan, bukan keberatan, berat bagi kami untuk memusara adalah waktu itu adalah karena kita tahu aktivitas apa yang telah dikerjakan sebelumnya. 1-2 jam sebelumnya kita tahu aktivitasnya seperti apa, bahkan saya dapat videonya ketika pentas di sana. 2 jam kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Sini kletek Bapak Ibu, ini coplok. Kalau nggak dijahit ngelotok. Sini besek dan lain sebagainya. Saya memandikan jenazah kecelakaan itu lebih dari 5 kali, 10 kali mungkin lebih. Tapi beda rasanya katanya harus mensucikan jenazah yang habis seperti itu. Berat. Karena saya sendiri masih banyak dosa yang seperti itu. Saya khawatir, sangat takut sekali ketika meninggalnya dalam keadaan yang seperti itu. Maka Bapak Ibu, salah satu ikhtiar kebaikan agar kita menjadi husnul khotimah, meninggal dalam keadaan kebaik adalah kita istiqomah dalam kebaikan. Maka penting doa di surat Ali Imran ayat yang ke-8 itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah mendapatkan keimanan. Mudah-mudahan istiqomah. Itu adalah bagian dari ikhtiar kita. Ketika kita istiqomah dalam kebaikan, insya Allah kita meninggal pun dalam keadaan kebiasaan-kebiasaan kita. Bayangkan kalau seperti itu. Habis joget-joget kemudian maksa dia meninggal dalam keadaan non sewu. Ada yang dari atas pusar kemaluan itu habis sampai paha, sampai kemaluannya habis gitu. Hilang gitu. Ada yang di bagor itu saya angkat di bagor itu. Naudzubillah. Kalau itu daging sapi itu saya angkat. Itu daging manusia berkelentas seperti itu. Dan kemudian saya membayangkan kemudian kalau saya meninggalnya nanti seperti apa itu. Naudzubillah itu. Nangis saya dengan Pak Nur itu, jongkok itu lama untuk bangun untuk mensucikan, nangis betul itu.
karena kita tahu apa aktivitas apa yang dikerjakan sebelumnya. Ini menjadi pengingat bagi saya. Itu mudah-mudahan selalu langsung teringatkan ketika mau dosa, mau berbuat dosa. Jangan-jangan pas mau dosa itu pas meninggalnya itu. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi pengingat bagi saya. Sesungguhnya pemulasaran jenazah adalah bagian kita mengingat kematian. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang yang cerdas, orang yang mempersiapkan setelah kematiannya, mudah-mudahan. Karena waktu sudah habis, mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu semuanya, sudah jam 2:30 tepat. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita. Mudah-mudahan kita istiqomah, dan kita mudah-mudahan wafat husnul khotimah, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi banyak kekurangan, mohon maaf ngapunten Bapak Ibu, para guru-guru kami semuanya. Ada baikan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, nasrum minallah wa fathun qaribillahi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Fitrianto berkaitan dengan persiapan kita, Bapak Ibu semuanya. Kita semua punya keluarga, entah itu suami atau istrinya dulu atau anaknya dulu, mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, maka kita harus persiapkan. Yang pertama, bagaimana tadi memulasara jenazah. Tadi sudah disampaikan, jangan sampai keluarga kita kalau pas hidup uangnya mau, begitu meninggal malah wedi. Saya banyak melihat itu, banyak melihat kayak mbok nyucekan mau wedi, baru aja meninggal disuruh ikut menyucikan saja enggak mau. Ini kan karena pengetahuan yang kurang. Oleh karena itu jangan sampai, monggo nanti kepada Bapak Ibu semuanya yang punya anak, putra maupun putri, disampaikan, diwasiatkan, pokoknya nek bapak ngesuk ora ono sing mulsara, yang memandikan, yang mengkafani. Lah bagaimana caranya nanti diajarkan. Oke. Nah, insya Allah untuk yang akan datang sama kita sama Bu Ervika akan menjadwalkan untuk kita belajar bersama bagaimana mengkafani dan memandikan. Karena bagaimanapun juga kalau kita tidak mau belajar, ya kita tidak akan bisa. Untuk pertanyaan tidak akan kami buka karena sebentar lagi sudah asar. Untuk pertanyaannya besok saat kita ada praktek, nanti kita boleh bertanya sedalam-dalamnya. Yang jelas Bapak Ibu semuanya tadi sudah disebutkan bahwa kita sudah dikasih aba-aba. Saya sudah akeh banget ya, putih-putih. Ibu-ibu ketok sih wong jilbaban ora non lah, nanti monggo padha bapak ikon ngitung.